Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana dari beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini mengenai travel ya. Ini sangat bagus untuk kita pelajari dan sangat bagus untuk kita pahami. Untuk kita cermati ya sama-sama. Dan untuk kita ambil pelajaran dan hikmahnya dari dalam video ini, dan apa maksud dan manfaatnya bagi semua dan bagi kita semua. Ya, dalam video beliau menegaskan mengenai travel yang mana mengkritik beliau sangat berterima kasih sudah dikritik ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk kita simak videonya, untuk kita lebih lanjut memahami dan apa yang maksud di dalam video, kita tonton, simak sampai selesai. Wilujeng enjing, assalamualaikum sampurasun. Wilujeng kawarga Jawa Barat semuanya, semoga sing pada sehat, rezekinya lancar, kesulitannya segera dimudahkan. Pagi hari ini biasalah saya berjalan dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing, itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya memberikan contoh deh, andai kata data siswa SMA dan SMK, negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenag, jumlah kelas 3-nya ada 800.000.
kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus, maka diperlukan dana sebesar 3,2 triliun. Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan, Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Ya, kurang lebihnya seperti itu, saudara-saudaraku. Mungkin kalian semua sudah memahami, sudah mempelajari apa yang di dalam video ya dari Kang Deddy Mulyadi. Di dalam video beliau menegaskan mengenai soal kritikan dari salah satu travel ya. Ya, beliau sangat berterima kasih pada beliau yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ya, dari itu kenapa travel itu menjadikan objeknya itu adalah siswa, sedangkan itu bentuk penyelenggara wisatawan ataupun wisata ya, ataupun pengantar para wisata ya seperti itu. Dan itu ada lagi dalam videonya, beliau bukan mau menaikkan angka kemiskinan, tapi beliau Kang Deddy Mulyadi itu pengen mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, kenapa begitu? Mungkin ya siswa-siswa ya kalau sering menghambur-hamburkan ya bahasa itunya ya orang tua yang masih belum berkecukupan ya masih pinjam sana pinjam sini, pinjam online, pinjam tetangga, pinjam saudara. Itu kan untuk biayanya, jadi itu kan bisa menaikkan angka kemiskinan. Tapi di dalam itu Kang Deddy Mulyadi tidak mau menaikkan angka kemiskinan. Maunya beliau mengurangi angka kemiskinan, bukan mau memacetkan ataupun memberhentikan pekerjaan travel ya bukan. Itu sangat bagus juga dari saran Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau misalkan sekolah banyak mengeluarkan biaya-biaya ataupun biaya ini itu ya, apalagi orang tuanya masih belum berkecukupan ya, masih kebingungan. Jadi kalau begitu ya lebih baik diinvestasikan untuk masa depan, untuk masa-masa mendatang, untuk kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang, ataupun buat tabung ya, tabung dulu di dalam ATM ataupun kemana ya,
Yang penting bisa bermanfaat di masa mendatang. Dan beliau Kang Deddy Mulyadi sangat minta maaf untuk para siswa-siswa yang sudah tidak bisa ataupun nggak bisa studi tour ya. Itu tujuan beliau untuk kalian dan untuk kebaikan kalian, untuk kemajuan kalian di masa depan, agar uangnya lebih bermanfaat lagi ataupun bisa menghasilkan lebih banyak lagi, bisa buat usaha, buat kemajuan-kemajuan di dalam keluarga ya. Ya, untuk anak-anak ataupun teman-teman siswa-siswa, semangat, kejar cita-citanya, fokus nabungnya, fokus kumpulin uangnya, fokus belajarnya, gapai cita-citanya. Biarpun susah, biarpun kesulitan, jangan nyerah. Semua butuh proses, semua butuh perjalanan. Ya, mari kita doakan Kang Deddy Mulyadi semoga sehat selalu. Ya, biar beliau bisa terus memperdulikan kemajuan pendidikan, terus memajukan pendidikan untuk siswa-siswa yang jadi tujuan di masa depan ya. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau menggantikan di masa depan? Masa depan kita ada di generasi yang mendatang gitu. Nah, semoga Kang Deddy Mulyadi terus sukses dalam tugas-tugasnya ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya semua. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya minta maaf jika ada kesalahan di dalam video ataupun salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah yang saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan lagi ataupun kekurangan lagi, saya minta maaf dan tidak ada maksud lain. Ini hanya sebuah informasi dan untuk kemajuan generasi. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Channel Suara Kita minta maaf sebesar-besarnya untuk saudara-saudaraku semua, untuk teman-temanku semua. Semoga Indonesia ini tetap maju dan terus maju di dalam dunia pendidikan ataupun semuanya. Ya, terima kasih.